Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Putri Nabila dengan NIM 55522000178, kelas 1A, Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan membahas bab 7 tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Selamat menonton. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat merubah peradaban manusia menjadi lebih maju. Perubahan peradaban melalui iptek tidak terlepas dari nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai agama. Kunto Wijoyo mengemukakan konsep kebenaran dan kemajuan. Kebenaran dan kemajuan apabila dicampur adukan, maka pandangan seseorang akan kebenaran akan terpengaruh oleh kemajuan. Kebenaran bersifat non-kumulatif atau tidak bertambah dan berubah, sedangkan kemajuan bersifat kumulatif atau bertambah dan berubah. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu terbagi dalam dua hal. Yang pertama, konsep Pancasila. Konsep Pancasila sendiri terbagi menjadi 4 hal. Yang pertama, ada perkembangan iptek tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, karena Pancasila di dalamnya terdapat nilai-nilai kehidupan dan hak-hak manusia yang harus terpenuhi. Yang kedua, ada perkembangan iptek di Indonesia harus menyertakan Pancasila sebagai faktor internal. Yang ketiga, nilai Pancasila dijadikan sebagai rambu normatif dalam perkembangan iptek yang bertujuan agar iptek tidak mengganggu jalannya kehidupan manusia. Yang terakhir, ada ideologi dan budaya harus menjadi suatu pondasi yang kuat dari perkembangan iptek agar tidak terjadinya demoralisasi atau pemerosotan budaya. Yang kedua, ada urgensi Pancasila. Iptek yang berkembang harus sesuai dengan norma dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Karena iptek ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, iptek dapat memecahkan suatu masalah di kehidupan manusia. Sedangkan di sisi lain, iptek dapat menghancurkan kehidupan manusia. Tujuan urgensi Pancasila sendiri untuk mengatasi hal berikut. Yang pertama, ada perkembangan iptek itu banyak berorientasi pada negara barat. Yang kedua, tidak meratanya perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, hanya sekelompok orang yang dapat menikmati perkembangan iptek. Oleh karena itu, pentingnya melibatkan Pancasila dalam perkembangan iptek. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, penjabaran Pancasila dapat menjadi sarana pengendali atau pengontrol. Yang kedua, perkembangan iptek yang terlalu cepat akan menimbulkan kerusakan lingkungan atau kemerosotan moral. Yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal dapat menjadi gaya hidup modern apabila dilakukan sosialisasi dan edukasi tentang kearifan lokal. Yang terakhir, penanaman nilai-nilai Pancasila harus diperkuat agar bangsa Indonesia tidak terjerumus. Sumber historis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Sumber yang pertama ada pada abad ke-17, terjadi perubahan cara berpikir yang ditandai dengan sekularisasi ilmu pengetahuan. Pemisahan ilmu pengetahuan antara ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Sumber historis selanjutnya ada pada abad ke-20. Pada saat itu terjadi teknologisasi kehidupan dan penghidupan. Jadi pada saat itu nilai-nilai etika, budaya, dan nilai agama tergeser oleh teknologi. Sumber historis selanjutnya dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 dengan potongan kutipan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Mencerdaskan kehidupan bangsa sendiri berarti perkembangan iptek melalui pendidikan dan didasari atau berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Sosiologis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Sumber sosiologis dari perkembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi kemanusiaan dan ketuhanan. Sehingga apabila iptek tidak sesuai atau bertolak belakang dengan aspek ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan dari masyarakat. Pancasila sendiri telah memberikan dasar nilai bagi perkembangan iptek demi kesejahteraan manusia.
karena perkembangan iptek merupakan hasil budaya manusia yang didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan Selanjutnya, sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Secara politis, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu tidak dibahas secara eksplisit oleh para presiden yang pernah menjabat. Namun, bahasan-bahasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dibahas secara implisit dalam pidato-pidatonya. Yang pertama, pada masa Orde Lama, Insinyur Soekarno atau Presiden Soekarno menyinggung Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dalam pidato penerimaan gelar honoris causa 19 September 1951, bahwa Pancasila dikaitkan dengan ilmu dan amal serta karakter, yakni kepercayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, pada era Orde Baru, Presiden Soeharto membahas bahwa iptek harus diabadikan kepada manusia secara kemanusiaan, sehingga dapat memberi jalan dalam peningkatan martabat manusia. Yang terakhir di era reformasi. Pada era reformasi, Presiden SBY berpendapat bahwa sistem inovasi nasional dengan corak yang berbeda dengan memadukan pendekatan SDA, iptek, dan budaya. Presiden Habibie membahas bahwa Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu merupakan upaya pengaktualisasian Pancasila dalam kehidupan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pancasila hanya bersifat apologis karena memberi dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan Pancasila. Tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Tritus dan kawan-kawan pada tahun 1984 berpendapat atau mengemukakan indikator yang berkaitan dengan tantangan terhadap Pancasila. Yang pertama, ada ideologi kapitalisme. Kapitalisme mengakibatkan pada penyempitan ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila karena sistem ekonomi yang dianut hanya berorientasi pada pemilik modal yang besar. Selanjutnya ada globalisasi. Globalisasi itu berakibat pada lemahnya daya saing dalam perkembangan iptek, sehingga pada akhirnya Indonesia hanya berperan sebagai konsumen. Selanjutnya ada konsumerisme. Konsumerisme berakibat pada Indonesia hanya menjadi pasar bagi teknologi negara lain, karena belum berkembangnya penerapan teknologi-teknologi canggih seperti negara barat. Yang terakhir ada pragmatisme. Berakibat pada pola pikir masyarakat Indonesia yang memandang sesuatu hal secara instan, sehingga kurangnya usaha dalam mencapai suatu hal. Yang terakhir, kita membahas tentang esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kita akan membahas esensi dari tiap-tiap sila. Yang pertama atau sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara ilmu rasional dan ilmu irasional. Jadi, iptek tidak hanya semata-mata tentang penciptaan, penemuan, dan pembuktian saja, tetapi iptek juga memperhatikan atau memiliki pertimbangan atas dampak yang dihasilkan, karena dampak dari iptek sendiri dapat memengaruhi bangsa Indonesia. Selanjutnya, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bertujuan memberikan dasar-dasar moralitas bahwa iptek itu harus bersifat beradab. Karena iptek hasil dari budaya manusia dan sangat memengaruhi kehidupan manusia. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, bertujuan untuk mengimplementasikan universalia dan nasionalisme. Dan iptek harus menjunjung tinggi keluhuran bangsa sehingga masyarakat memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Selanjutnya, sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini bertujuan agar iptek dapat berjalan secara demokratis. Jadi, ilmuwan dapat bebas menciptakan teknologi asal didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bertujuan untuk mengimplementasikan perkembangan iptek agar menjaga keseimbangan keadilan bagi kehidupan manusia, karena iptek harus memberikan hak-hak manusia agar tidak terjadi suatu hal yang bertolak belakang atau mengganggu hak asasi manusia.
Sekian pembahasan bab 7 tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.